ya. Tapi tidak apa-apa. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita datang di sini karena kekuatan kita, ambisi kita dalam tempat ini. Tapi semuanya ini adalah karena Tuhan yang menyertai kita dan bisa datang ke tempat ini dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Yang mana pada saat sore hari ini yang akan kami saksikan sebenarnya kalau masalah berkat setiap hari saya berkat Tuhan ya. Kalau masalah apa lagi ya, pakaian, pakaian mungkin sudah dilengkapi sama Tuhan sampai saat ini. Tetapi yang pada saat hari ini yang akan saya saksikan itu yang aneh aja. Yang anehnya begini, saya selama di sini itu beribadah, ya tapi jadi sebenarnya ibadah sama komusan, kok ibadah, oke, ya nggak apa, siap. Tapi di balik itu sebenarnya itu dalam ibadah tempat ini bukan karena ketok dengan ini beribadah. Kita bisa adalah mencari Tuhan, mana kita harus mencari Tuhan. Tetapi saat-saat yang tepat Tuhan itu memberi suatu kekuatan atau memberi berkat dengan sendirinya. Suatu contoh begini, saya tidak menyangka dan tidak tahu berkat itu dari mana. Ada teman, bahwa di rumah ada apa? Mau, pergi. Setelah pergi berbincang-bincang ini bahwa ini ada perusahaan begini. Nanti kalau terjadi ini sekian hari, terus ini ya, ceritanya singkat sekali. Tuhan itu berkati saya itu tidak tahu harga itu berapa dan biaya yang saya gunakan itu berapa saya tidak tahu. Sebenarnya itu kacang bintang saya sudah pernah bilang sama Pak Matias itu, Pak adalah itu kacang bintang itu per kilonya itu sampai sekarang itu bisa mencapai 40 ribu. Tapi begini saudara, itu saya diberi sama ya teman lah dekat itu, suruh menanam, mencari lahan, ya toh. Nah, terus saya bilang lahan yang mana yang akan saya cari? Saya nggak punya lahan, udah. Tapi saya ngomong, gini aja, Gini aja saudara, kita yang kita lakukan sekarang ini ya, kita mau lakukan, kita iman dulu, iman dulu aja. Udah, kita berdoa iman, terus kita melakukan. Nah, setelah melakukan imannya di sini udah iman. Aku mesti ya namanya nggak tahu ya, kan ada sama saya. Oh, ini adalah di mana? Di mana? Berapa luasnya? 1 hektar. Terus ini mau ditanam, boleh? 1 hektar. Tidak menyewa. Nah, tetapi saya mengajari dia betul tidak saya sewa, tapi saya menanam di situ, memberi pupuk, memberi benih, memberi tempat alat-alat dan sebagaimana. Terus saya bilang, ini nanti kalau berdua kamu yang punya, bukan saya yang punya. Jadi nanti kalau sudah selesai kamu ambil, nanti jualnya kamu gak usah bingung, nanti saya yang ambil. Jadi sama-sama kerjasama. Jadi dia enak, saya juga enak. Baru lagi dari mana itu? Duren. Ada hari ini siap. Banyak. Terus banyak lain ditawarkan saya. Akhirnya saya lebih. Terus tangan semua. Baru kemarin saya ngomong pengusaha. Takut. Dulu. Tahu nggak? Iya. Itu nggak nyangka saya nggak ngomong sama dia. Tapi dia memberikan lahan sama saya. Nggak sewa. Ini nggak sewa ya kok? Ya enggak. Udah pokoknya tangan. Tapi cuma saat-saat ini ya, memang berkat itu kita nggak bisa cari. Tuhan kita tahu, kebutuhan kita tahu setiap hari Pak. Tapi pada saat ini yang penting
yang penting kalau bagi saya berkat itu adalah suatu berkat kesehatan. Kita jaga. Ya, kalau biarpun kita punya segala macamnya, tapi kalau badannya tidak sehat, itu sama saja, gitu loh, sama saja, nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau biarpun berkat kita itu kesehatan, tapi berkat itu pas-pasan, kita bisa menikmati bersama Tuhan. Ini yang kita cari. Kalau tidak bisa cukup, saya bilang sama saya nggak bisa ngomong itu nggak bisa. Jadi cukup, maka semua cukup. Itu yang menjadi suatu itu. Ini saya juga mengajak dari sini saudara kalau punya lahan, kalau ini ditanam, ini pohonnya gini saudara, itu belum cerita. Pohonnya itu hidupnya bukan 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Nah, 20 tahun. Jangka waktu kita proses 7 bulan. Setelah 7 bulan berbuah, setiap bulannya buah terus, panen terus, gak ada habis-habisnya. Selama dia mati. Tinggal perawatannya mereka yang merawat. Kalau mereka merawatnya baik, akan menjadi buah yang baik. Ini juga kita kalau kita merawatnya berdasarkan buah yang baik, Tuhan akan merawat kita juga baik. Jadi pada saat saudara bisa berbagi dengan kita dan tidak tahu apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan sudah memikirkan dalam hidup saya. Soalnya saya sudah tahu tentang pertanian, tapi bukan pakai saya, nggak tahu. Mungkin buktinya ya sudah tumbuh semua, ganti semua gitu. Jadi nama Tuhan, kiranya suatu kesaksian saya pada saat sore hari ini akan menjadikan berkat dari Bapak dan Ibu saudara semuanya. Dan pada hari ini saya sangat bahagia karena bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena aku datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak dan saudara, tidak. Saya datang ke sini bersama Tuhan untuk bersama saya. Puji nama Tuhan, pada saat sore hari ini kami sangat membantu. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan. Saya mau saksi karena ditodong tadi. Saya itu kagum ya sama Tuhan karena urusan yang sederhana, urusan yang kecil-kecil itu sama Tuhan sampai diurus. Nah, ini saya mau cerita tentang kompor. Ya, harusnya harus saya tadi yang menyampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya kan punya 2 kompor, masing-masing kompor itu 2 tungku. Jadi kita punya 2 kompor dengan 4 tungku. Nah, masing-masing kompor itu yang satu bermasalah, yang satunya juga bermasalah, 1 tungku, masing-masing 1 tungku. Lalu kemudian jadi yang nyala, yang bisa menyala dengan baik itu cuma 2 tungku dari 2 kompor itu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu sempat saya diskusi sama istri saya, gimana kalau kita beli kompor aja. Iya, tidak apa-apa, beli kompor aja. Lalu kemudian setelah kami pikir-pikir mau beli kompor, tiba-tiba satu hari itu ada seseorang yang ke rumah dan menawarkan kompor kepada saya. Tapi aku beli kompor di Cianjur, cuma tak gadek nih. Gadeknya 200 piro gitu, 260 kalau enggak 250 ya. Hah? 500 ribu rupiah. Ditawarkan ke saya, kompor itu harganya 750. Padahal kalau dia beli itu lewat arisan sekitar 1.250.000 kalau nggak salah. Jadi saya disuruh mengganti 750. Saya bilang, aduh kalau urusan kompor jangan sama saya, urusannya sama Menteri Keuangan, sama Menteri Perekonomian. Ya suruh ke istri saya. Lalu kemudian istri saya bilang, enggak, sementara saya belum pengen beli kompor. Lalu kemudian kompornya itu kan masih ada di Pegadaian gitu. Lalu kemudian dia pulang,
Tapi sebelum dia pulang, dia mampir ke salah satu toko di situ dan ngobrol-ngobrol di situ dengan orang toko di situ. Lalu kemudian dia cerita kalau dia punya kebutuhan, karena saya harus bayar ini, sehingga saya butuh uang segala macam. Kemudian dia tawarkan kompornya kepada orang tersebut yang ada di toko itu. Saya tidak sebut namanya. Lalu kemudian orang ini bilang begini, lah butuhmu biro, kompormu butuh biro. Ya kompor bukan betul atau seket, sesuai dengan seperti yang dia ngomong sama saya. Oh ya gini aja, ya wis tak kasih uang, kamu tebus kompornya, lalu kemudian kompornya bawa ke sini. Nah, saya juga tidak berpikir mau ke sana sebenarnya, tapi kemudian tiba-tiba Tuhanku nuntun saya untuk pergi ke situ dan ketemu sama orang yang nawarkan kompor, sama seseorang yang ditemui sama teman saya tadi yang minta supaya kompornya dibeli itu. Dan kami juga kenal baik sama orang tersebut. Lalu kemudian orang tersebut bilang gini, terus gini, kompornya tolong diambil, kompornya nanti titipkan sama Pak Tim. Oke. Terus kemudian ditransfer lewat rekening saya, karena dia tidak punya rekening, dia transfer ke rekening saya. Saya bilang oke, sudah masuk transferan senilai 1 juta rupiah. Lalu kemudian saya bilang gini sama teman saya ini, oke, kamu minta sama istriku uang 1 juta, karena ditransfer 1 juta, kamu minta uang 1 juta. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan uang itu, dia ambil kompornya, lalu kemudian dia menaruh kompor itu di rumah, di tempat saya tinggal itu. Lalu kemudian orangnya itu datang lagi ke toko tersebut. Waktu itu saya masih ada di situ bersama orang yang transfer uang ke saya tadi. Lalu kemudian saya bilang sama orang itu, ya wes kok biar ke sini saja kompornya kalau kau mau kembali ke Surabaya. Ya wes, biar di tempatnya Pak Tim. Begitu teman saya yang jual kompor tadi uangnya sudah diterima 1 juta, harusnya uang dia cuma terima 750 karena dia jual 750, sama orang ini dikasih kemurahan bukan 750 tapi 1 juta. Lalu kemudian orang ini pulang, saya masih ngobrol sama orang ini di toko. Kemudian orang ini bilang, Pak Tim, kompornya pengen baik. Teman saya yang butuh duit dapat duit 1 juta bukan 750. Saya yang butuh kompor akhirnya juga sama Tuhan dikasih kompor. Jadi dua-duanya dapat berkat. Yang satu dapat dari 750 jadi 1 juta. Saya yang punya bukan punya kompor, tapi kompor saya sedang bermasalah, itu akhirnya dapat kompor baru. Lalu kemudian saya pasang dan luar biasa bagus ya. Dan itu karena kemurahan Tuhan. Nah, sebetulnya yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa berharap sama Tuhan itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sama seperti kalau kita main layangan, saudara. Saya percaya yang laki-laki semuanya pernah main layangan di masanya dulu. Saya juga dulu pernah sering main layangan. Jadi beriman sama Tuhan itu seperti kita sedang bermain layangan. Diulur aja, ya. Gak usah ditarik dulu, ditarik itu ketika kita ngomong apa? Sanggup gak ya Tuhan yang tolong saya? Ya, terus kemudian jalan mana ya nafas ramai itu. Begitu ada keputaran lagi, kekhawatiran lagi kita ngomong, sekali lagi kita ngomong lagi sama Tuhan. Apa bisa ya aku keluar dari masalah dulu? Tapi saya mau tekankan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, berharap sama Tuhan itu lost baik. Lost door, aman saudara? Ya, barang-barang yang nuruni-nuruni, urusan-urusan kecil itu sama Tuhan juga dipikir loh saudara dulu. Itu luar biasa. Saya percaya kalau saudara cerita pasti ada kesaksian-kesaksian yang hebat. Yang walaupun mungkin Tuhan kalau yang lainnya mungkin kompor tak mulai dari kok disaksikan. Buat saya kompor itu berat, karena saya suka masak. Kenapa suka masak? Soalnya itu pun nggak Joko larang. Istri saya punya anak-anak itu
ya cukup banyak, jadi saya harus masak, saya setiap hari harus menyediakan masakan. Di samping itu lebih hari Guinness, ya. Jadi itu kesaksian saya berharap saudara semuanya untuk tetap berharap sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bahkan yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita semuanya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kita, bisa kembalikan kepada